minan nar. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita bersama akan mengkaji kitab yang terkait dengan ilmu fikih dari kitab Bulughul Maram. Ini kitab Bulughul Maram, ya, sebagaimana yang antum sekalian pernah dengar atau yang belum dengar, ini adalah adalah salah satu dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Dan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Asqalani. Beliau rahimahullah ta'ala Syihabuddin. Kalau Syihabuddin biasanya namanya apa ini? Kalau dalam bahasa Arabnya laqab, ya. Kemudian nama beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali. Sebetulnya ada beberapa nama yang lain, cuma kita singkatkan sampai kakaknya yang kedua. Ini Al-Asqalani. Ini dari Asqalan, ini yang letaknya di Mesir. Dan beliau dilahirkan pada tahun 773 Hijriah. Dan beliau rahimahullah ta'ala wafat pada tahun 852. Jadi dilahirkan pada tahun 773 dan wafat pada tahun 852. Berarti berapa tahun umurnya? Berapa yang hitung? Dari 773 sampai 852. Berapa matematikanya? 79. Ya, beliau berumur 79 tahun. Ya. Dan kita tidak membaca banyak tentang biografi beliau, yakni tentang riwayat hidup beliau. Dan kita ketahui bahwasanya beliau rahimahullah ta'ala memiliki mu'allafat wa tasanif katsirah, yakni karangan dan tulisan yang banyak sekali. Zadat ala mi'atin wa khamsina musannafan. Ini lebih dari berapa? 150-an ya karangan. Kita ketahui beliau ya seorang yang bermadhab Syafi'i madhab. Ya, beliau Syafi'i madhab, dan beliau memiliki karangan yang berjumlah lebih dari 150 ya dalam bidang-bidang ilmu. Dan yang mungkin pernah antum dengar yaitu kitab apa? Syarah terhadap Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari. Ini yang masyhur sekali. Fathul Bari itu adalah salah satu karangan beliau rahimahullah ta'ala. Ada Fathul Bari yang kedua, yaitu Fathul Bari karangan siapa? Ada yang tahu? Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Ini juga ya mensyarah Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari yaitu ada Fathul Bari namanya, satu adalah tulisan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dan satunya adalah karangan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Kalau Ibnu Rajab wafat seingat saya yaitu 795. Berarti Ibnu Rajab lebih apa? Lebih dahulu daripada Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Kemudian di antara kitab beliau yang lainnya, yakni kitab apa? Mungkin yang pernah belajar mustalah hadis. Kitab, kalau kita ingin mengetahui rijal hadis,
namanya ya takrib ya. Dulu yang saya dengar Ustaz Dzulqarnain itu ya sangat ya memiliki perhatian yang besar, yaitu ketika seorang belajar yakni kitab hadis misal Bulughul Maram kemudian atau kitab yang lainnya atau Sahih Bukhari kemudian menyebutkan rijalnya, kemudian ya mahal rijalnya itu biasanya disebutkan dalam takrib, yaitu misalnya Imam Abid atau yang lainnya seperti itu. Yang disebutkan lah takrib ini adalah salah satu kitab karangan Ibnu Hajar rahimahullah taala. Dan beliau juga banyak menulis dalam ya hal mustalah hadis. Nah, kitab Nuhbatul Fikar. Ya, kalau ya dimudahkan untuk mempelajarinya ya nantinya ini yang terkait dengan mustalah hadis. Dan sebagaimana Lisanul Mizan dan banyak sekali. Nanti antum mungkin bisa klik di mana? Di internet, kemudian mencari kitab karangan Mu'allafat Ibnu Hajar misalnya. Yaitu misalnya mau cari ya pengen tahu berapa banyaknya karangan beliau rahimahullah taala, itu ya bisa mencari di internet atau ya di yang lainnya atau bertanya. Dan insyaallah karena kita tidak menginginkan untuk ya memperluas dalam pembahasan ini, dan insyaallah taala setidaknya kita tahu ya penulis kitab Bulughul Maram. Nah, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sampaikan dari apa yang disyarah oleh Syekh atau guru kami yakni Syekh Taufik Al-Ba'dani. Mungkin antum sebagian pernah dengar, beliau pernah datang ke Makassar tahun 2019 kalau tidak salah. Ya. Beliau hafizahullah taala yakni salah seorang pengajar di Darul Hadis Ma'bar. Dan beliau adalah orang kedua setelah Syekh Muhammad Al-Imam. Yani ketika Syekh Muhammad Al-Imam yang misalnya berhalangan dalam menyampaikan durusnya, Syekh Taufik Al-Ba'dani ini beliau yang menggantikannya. Dan beliau ya lebih ya banyak tulisan yang beliau tulis ini terkait dengan ya masalah fikih. Ini masalah fikih. Dan sekarang sampai terakhir yang kita ketahui bahwasanya beliau juga sekarang sudah ada jadwal tersendiri. Yani setiap habis asar beliau mengajar Bulughul Maram. Yani sudah sampai mungkin sekitar 2 kali selesai atau 1 kali selesai, padahal sejak kita datang sampai kita pulang mungkin 1 kali tambah sedikit. Saking lamanya, karena dahulu yaitu tidak mengajar melainkan ketika Syekh Muhammad Al-Imam itu berhalangan. Kemudian beliaulah yang menggantikannya. Kemudian setelah ada jadwal khusus ya sehingga cepat ya selesai lebih cepat. Dan awalnya bentuknya malzamah. Jadi kitab Syarah Bulughul Maram Syekh Taufik hafizahullah taala awal kalinya berbentuk malzamah, yakni belum dicetak seperti ini. Dicetak baru keluar bulan Ramadan kemarin. Kebetulan dapat ya, kita harapkan mudah-mudahan bisa mengajarkan apa yang kita dapatkan dari beliau hafizahullah taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Beliau di antara yang beliau sebutkan dalam kitab ini, mungkin belum ada ya yang punya seperti ini, tapi yang kita sebarkan kemarin yaitu adalah PDF. Ini bentuk PDF fikih tahrij Bulughul Maram. Ya. Cuma ya masalahnya sudah banyak diringkas di dalam PDF tersebut. Ini masih banyak ya, masih banyak tambahan-tambahan, tapi yang dalam kitab ini sebagaimana yang antum lihat ya, ini lebih ringkas dari apa yang terdapat dalam PDF. Dan insyaallah taala kita akan baca yakni muqaddimah, yakni secara ringkas beliau, dan juga nanti muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan. Kalau kita tidak selesaikan ya insyaallah kita lanjutkan besok hari Sabtu ya, atau hari Sabtu atau hari Ahad. Hari Sabtu. Jadwalnya antara apa? Senin sampai Kamis. Ya, sampai hari Senin sampai Kamis saja ya. Hari Senin sampai Kamis.
Ya. Beliau hafizahullah taala mengatakan setelah pembukaan, ini sama enggak kira-kira? Enggak ini ya. Ini beliau mukaddimah dari beliau ya, bukan dari Ibnu Hajar. Insyaallah Ibnu Hajar setelahnya. Amma ba'd, fa baina yadayil qari' kitabun fi takhrid wa fiqh ahadits bulughil maram. Yani li khatimati al-Huffaz Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullah taala. Nah, dalam kitab ini ya, di hadapan para pembaca yang kitab tahrid, karena ini sudah ya tahrid dari Bulughul Maram, dan beliau nanti akan ya menghukumi hadis. Dan Ibnu Hajar juga mengatakan dalam hadis yang beliau bawakan dalam kitabnya, ya ini adalah juga tahrid. Ya, beliau hukumi hadis, dan beliau Syekh Taufik Habibullah Ta'ala juga menambahkan, misalnya nanti ada perbedaan dalam hukum dalam hadis, beliau sampaikan dalam ya fikih dan takhrijnya beliau hafizallahu taala. Ini ada beberapa yahtawi ala tahrijil ahadis min masadiriha, yakni takhrij hadis dari sumbernya, mal hukm alal hadis sihhatan wa dha'fan idza lam yakun fi sahihain aw ahadihima. Yani apabila tidak terdapat dalam sahihain, ini apa sahihain? Al-Bukhari wa Muslim, atau salah satu dari keduanya. Ya, kama yahtawi ala fiqhil masail al-muhimmah al-muta'alliqah bil hadits. Sebenarnya terkandung dalamnya yakni fikih masail yang penting yang terkait dengan hadis. Ma'a dzikri aham aqwali ahli ilm wa adilatihim, dengan menyebutkan paling pentingnya dari apa? Pendapat ulama dan dalil-dalil mereka, min masadiriha wal ihalah ilaiha, yakni dari sumbernya dan mengikhalahkan, yakni mengembalikan nanti sumbernya ya kepada apa kitab yang ya beliau isyaratkan. Wahtiyar ar-rajih ghaliban, dan yakni memilih pendapat yang rajih secara umumnya. Wa yamtas hadzal muhtawa bisuhulati ibaratih. Jadi terbedakan tulisan beliau hafizallahu taala ini ya, yang terkandung dalam kitab ini adalah mudah ibarahnya. Beliau tidak ya luas dalam ya membahas suatu permasalahan, tetapi ya tersampaikan maksud bahwasanya ketika seorang itu mengetahui hukum, setidaknya itu adalah tujuan utamanya. Ya, kalau orang yang lebih menginginkan bahwasanya dia akan memperluas suatu pembahasan, dia akan mencari dalilnya, bagaimana munaqashah atau ya perdebatan di antara atau silang pendapat di antara para ulama, kemudian dia memilih atau bisa merajihkan. Tetapi setidaknya maksud yang diinginkan seorang itu belajar ya ilmu fikih, itu adalah mengetahui mana yang kuat dan mana yang lemah. Terus setidaknya kalau kita masih pemula ya, sehingga itu adalah yang diinginkan. Wa ijaz sarhi masailih, dan ringkas dari penjelasan ya masalah-masalahnya, yaitu pembahasannya dengan uslub yang aku tidak dapati man sabiqani ilaih. Di uslub beliau hafizallahu taala nanti antum bisa merasakan dan melihat sendiri. Wa hadza mimma sajja'ani ala ikhrajihi linnas, dan ini yang ya membuatku bersemangat untuk ya mengeluarkannya ini di hadapan ya khalayak, untuk dikeluarkan dan supaya nantinya bisa berfaedah yang ya lebih banyak. Dan beliau katakan, wa mazilna nulahid suruhan jadidatan li hadzal kitab al mubarak laha ya madaqaha al khas al mutamayyiz an ghairiha. Dan kita masih terus menerus yang memperhatikan syarah-syarah baru ya terhadap kitab ini. Ya, sebagaimana antum ketahui ya bahwasanya Bulughul Maram ini sangat banyak yang mensyarahnya. Ya, sangat banyak yang mensyarahnya. Ya, kitab Bulughul Maram ini sangat banyak. Siapa yang tahu di antaranya? Apa? Fathul Jalali wal Ikram.
Yang lainnya Subulus Salam. Yang lainnya apa? Ada yang lainnya? Apa kitab apa? Ada di situ. Ya, ini diantara yang kita dapatkan juga, ya, Al-Badrut Tamam, ya, li Husain bin Muhammad Al-Maghribi. Tadi 10 salam. Kemudian Taudih Al-Ahkam. Taudih Al-Ahkam miliknya siapa? Syekh Abdullah Al-Bassam. Itu ya. Dan Ithaful Kiram, Ta'liq ala Bulughil Maram, ini Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Tahu Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Kemudian Mukhtasar Kalam ala Bulughil Maram li Syekh Faisal Ali Mubarak. Kemudian kitab juga Tahrid Ahadits Bulughil Maram li Samir Amin Az-Zuhairi, ya, dan banyak yang lainnya. Maka beliau katakan bahasanya di sana, ya, masih, ya, butuh untuk melihat, dan seseorang itu tidak, ya, menutup dirinya untuk mengambil faedah dari yang lainnya, karena faedah itu ya tajaddad, atau faedah itu tatajaddad, yaitu senantiasa ada sesuatu yang baru yang bisa jadi kita tidak, ya, mengetahuinya. Kita tidak mengetahuinya. Ya, mimma yaj'al al-qari' yatma', ya, biiqtina'iha. Ini dari perkara yang menjadikan seorang pembaca itu untuk, ya, merasa ingin, ya, sangat ingin, ya, tamak, ya, untuk mengetahuinya, untuk memilikinya dan semisalnya. Jadi wal asl fi hadzal muhtawa annahu darsun, ini sebagaimana yang beliau katakan, dan tulisan ini atau apa yang terdapat dalam, ya, sighah PDF pada awal kalinya dalam malzamah itu adalah darsun ulqiya ala jama'atin min thalabatil ilm, yaitu pelajaran yang disampaikan, ya, pada sebagian ikhwah dari para penuntut ilmu fil Yaman, ya, tamatu fihi ala tabaa alati haqqaqaha Asy-Syaikh Samir Az-Zuhairi. Jadi beliau tulisan ini awalnya adalah dari pelajaran, ya, seperti kalau antum lihat Syekh Ibnu Utsaimin itu dari mana? Syarhul Mumti' atau semua karangan beliau rahimahullah taala, banyaknya itu adalah dari apa? Dari durus. Kemudian dia apa? Diapakan namanya? Ditafrid. Ya, jadi durus itu ada yang bagian apa? Menulis. Ini ada yang menulis sehingga jadi apa? Dihadapkan, ya, kepada para pembaca dalam bentuk kitab. Ya, wa illa asalnya, maksudnya apa, suatu kitab itu banyak adalah dari dari muhadarah, dari pelajaran yang disampaikan, misalnya Syekh Shalih Fauzan atau banyak yang Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, itu adalah bentuk dari pelajaran kemudian akhirnya dijadikan apa, kitab, baru misalnya dikoreksi lagi, ya, ditambahi, diringkas dan sebagainya. Ini, ya, banyak seperti itu. Makanya sekarang, ya, kami dengarkan ada apa, barnamij, maksudnya program yang bisa langsung tafrik kemudian keluar. Sudah pernah dengar? Ya, itu jadi apa? Jadi misalnya dars, misalnya antum nanti menyampaikan suatu dars kemudian pakai bahasa Arab berarti, ya, itu kemudian dimasukkan ke program tersebut, kemudian nanti sudah keluar dalam bentuk tulisan. Nah, itu kalau misalnya seorang itu pengen, ya, menulis kitab atau yang lainnya, ya, seperti itu. Jadi beliau yang sampaikan bahwasanya ini adalah awalnya adalah dars yang disampaikan kepada para santrinya, ya, dan beliau dalam, ya, matan Bulughul Maram ini itu bersandar, maksudnya yang jadikan pokok dalam Bulughul Maram adalah Syekh Samir Az-Zuhairi. Kalau nanti yang mabayat sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, Syekh Samir juga memberikan ta'liqat yaitu atas Bulughul Maram, ya, dan beliau katakan waqad ukhrija hadha syarah fi malazim waraqiyah, ya, ini, ya, sudah dicetak dalam malazim, yaitu malzamah. Kalau kita masih sebelum dicetak, yaitu dibentuk malzamah, di situ ada enggak? Yang cetakan baru ada? Cetakan itu ada PDF itu? Enggak ada. Pembukaan beliau ini ada enggak? Enggak ada, ya.
Kalau yang saya punya masih dulu adalah malazim, masih kertasnya panjang. Kalau seperti itu sudah lebih baru lagi. Ya. Jadi itu ya gambaran, maksudnya awalnya bagaimana, setidaknya kita tahu bagaimana ternyata seorang ulama itu ya menulis ya kitab atau dicetak kitabnya itu kita mengetahuinya. Ya. Kemudian tsumma raghaba ilayya jamaah mimman darasahu aw qara'ahu an ukhrijahu fi kitab liya umma bihi an-nafa. Ya, kemudian ya menyampaikan kepada beliau yang sebagian ikhwah ya dari orang yang belajar dan juga orang yang baca ya supaya ya dikeluarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk cetakan supaya manfaatnya lebih menyebar. Kemudian beliau katakan wa fakartu malian. Kemudian sejenak aku pikirkan, kemudian tsumma syarahallahu sadri bi hadzal muqtarah. Kemudian Allah lapangkan dadaku untuk ya menerima bi hadzal muqtarah, yakni usulan ini. Ya. Kemudian beliau katakan, ya aku ulangi ya biar cepat ya. Kemudian aku tambahkan sesuatu dan aku buang ya sesuatu yang lain, kemudian aku wahadzabtu jumalan ya, dan aku ya atur ya kalimat-kalimat bima yunasib at-ta'lif wa tasnif bi hasabi waqti wa nasyati, itu apa ya sesuai dengan apa kalau misalnya dalam bentuk tulisan. Kan bahasa tulisan kadang berbeda dengan bahasa apa? Bahasa kitab kan ada sesuatu yang harus ya dibuang, misalnya atau banyak apa nama yang lainnya, apa ucapan-ucapan yang lainnya, sehingga nanti ketika dalam kitab tidak ya tercampur dengan sesuatu yang memang tambahan dari apa? Dari penulis. Ya sesuai dengan ya waktu beliau hafizallahu ta'ala dan semangatnya. Kemudian wa adaftu al-maraji' wal masadir al-mu'tamadah fi tahrid al-hadithi wal mas'alah al-fiqhiyah. Kemudian beliau tambahkan ini sumbernya. Kalau di situ enggak ada ya sumbernya ya. Nanti itu kalau di sini ada sumbernya. Kayak gitu ya, tambahan dalam tahrid hadis dan masalah fikih. Dan beliau namakan kitab ini Ibhajal Kiram bi fiqhi wa takhriji ahadithi Bulughil Maram, yakni membuat senang kepada orang yang al-kiram, orang-orang yang mulia ya dalam fikih dan takhrij ahadits kitab Bulughul Maram. Fasara bihamdillah wahdah wasatan bainal mutawwal wal muhtasar. Ya, segala puji bagi Allah, maka menjadilah ya syarah ini adalah syarah yang tengah-tengah, yakni tidak mutawwal dan juga tidak mukhtasar dan tidak ringkas sekali. Ya, yunasib mutawassiti talabah, itu cocok untuk ya para penuntut ilmu yang masih tengah-tengah ya atau yang dekat ya, sehingga wayantafi bi al-mubtadi. Nah, seorang pemula ini bisa mendapatkan manfaat wala yastaghni anhu al-muntahi, dan orang yang ilmunya sudah tinggi ya ini juga ya butuh juga ya untuk mengambil faedah dari yang lainnya. Wala yastaghni, ya ini juga ada kebutuhan juga ya dari orang yang sudah memiliki ilmu yang banyak untuk ikut menelaah dan membaca. Ya, beliau katakan hadza wa as'alullah al-aliyyal azim bimannihi wa karamihi wa fadlihi wa ihsanihi ayataqabbala hadzal amal minni biqabulin hasanin. Doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung ya, dengan karunia-Nya dan kemuliaannya dan keutamaannya dan ya kebagusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menerima amalan ini dariku dengan penerimaan yang hasan. Ini penerimaan yang baik dan menjadikannya nafi'an li awalan. Ya, kita ketika belajar ini di antara adab berdoa, bahwasanya seorang itu mendoakan siapa? Dirinya sendiri baru ya orang lain. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah mendoakan rahmat untuk dirinya, kemudian apa? Wa rahimakumullah. Ini juga dibahas. Ya, sebagian ada yang menulis yaitu wa iyyakum wa iyaya. Nah, ini ada yang memberikan taklik bahwasanya apa? Hendaknya seorang yang berdoa yaitu untuk
ya mendahulukan dirinya kemudian orang lain, ya, untuk mendahulukan dirinya kemudian orang lain, ya. Wa ayyaj'alu duhran li, kemudian supaya tulisan ini bisa sebagai simpanan buatku, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, yani pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan melainkan orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang mulia. Ya, kemudian beliau katakan wa as'aluhu subhanahu ayyajziya khairan, ya, kullaman a'anani ala hadzal amal bi ayyi i'anatin kanat. Ya, beliau tidak lupa mengucapkan terima kasih, ya, mengucapkan, ya, jazakumullahu khair bagi siapa yang telah, ya, membantu, menolong, dan ini adalah diantaranya adab, ya, seorang ketika, ya, diberi atau, ya, dibantu kemudian dia mengucapkan ucapan terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu, semoga Allah membalas, ya, apa yang kau telah sumbangkan dan yang lainnya. Ya, ini adalah diantara adab, ya, wa ayyusliha ahwalahum, dan mendoakan semoga, ya, membaguskan keadaan mereka, dan misalnya anak istrinya dan keluarganya, ya, wa yahtima lana wa lahum bisalihil a'mal, dan semoga menutup kita dan mereka, ya, dengan salihil a'mal, untuk berharap untuk mendapatkan, ya, husnul khatimah. Kemudian salawat dan salam, ya, atas Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya keseluruhannya, dan para keluarganya dan para sahabatnya keseluruhannya. Ya, ini yang ditulis oleh Syekh Taufik hafizahullah ta'ala. Kayaknya cukup. Tapi kita akan baca yang syarah dari Muqaddimah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Siapa yang akan membaca satu dari pembukaannya dulu? Siapa yang baca? Sampai wal ulama warasatul anbiya. Ada yang punya syarah ini, ya? Antum punya? Enggak. Siapa yang baca? Qala al-Hafidz, kan masih ada kan itu kan? Mungkin yang enggak ada syarahnya. Ini matanya ini. Ya, antum baca coba sampai pembukaan beliau. Amma ba'du. Ini mungkin cetakannya yang bagus. Siapa yang punya cetakan yang ini saja? Kalau itu udah ada syarahnya kan? Antum. Oh, langsung ya. Ada kan pembukaannya? Yang bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir bi khairin. Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah. Ada yang punya? Hah? Ya, baca. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir bi khairin. Alhamdulillah ala ni'amihi dhahiratan wa batinatan qadiman wa hadisan. Qauluhu wassalatu wassalamu ala nabi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladziina saru fi nusrati dinihi sayran hafifan, ay anna as-sahabata nasaru hadha ad-din wa saru sayran hafifan, ay sayran sari'an asra'u fi nusratihi wa fi ta'limihi wa fi hifdhihi wa fi naqlihi wa fi bayanihi wa fi da'wati ilayhi. Ya, sudah dulu. Jadi ini yang sudah ai itu sudah syarahnya siapa? Syekh Taufik. Berarti ada yang syarahnya di situ, masih ada tulisan itu, ya. Jadi yang merah, kalau di sini kita ada yang merah, yang terlihat. Maksudnya di situ dari muqaddimah yang diberikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu bahasanya ay anna sahabah an nasaru hadzal din wa saru sayran hafifan. Itu mereka, ya, berjalan dengan jalan yang cepat, ya, sayran sari'an, ya, asra'u fi nusratihi. Itu mereka cepat sekali dalam, ya, menolong agama Islam ini. Siapa yang menolong agama Islam ini? Ya, melalui para sahabat apa? Ya, Rasulullah SAW meninggal pada tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Ya, 11 Hijriah. Kemudian, ya, digantikan, ya, khalifah yakni siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
ya, sehingga akhirnya dan terus menerus ya wasaru sairan hatithan, ya, wa fi ta'limihi, dan juga dalam ya pengajarannya, wa fi hifdzihi, para sahabat ya dalam belajar, dalam mengajarkan, dan dalam menghafal, dan juga dalam menukilkan, dalam menjelaskan, dan juga wa fi dakwah ilaih. Kemudian qauluhu wa ala atba'ihim alladziina warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya. Ya, sudah dulu. Ya. Dan qauluhu ala atba'ihim alladzi warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya. Itu alladzina warathul ilm. Di mereka ini adalah yang mewarisi ilmu. Ya, siapa yang mewarisi ilmu? Yani para sahabat, at-tabi'un wa atba' at-tabi'in ila an taquma as-saah. Jadi kita selama kita ya di atas ya salaf, man salaf, yakni para sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in, maka ya kita termasuk pewaris ya, termasuk pewaris ya ilmu agama ini. Kemudian wal ulama warasatul anbiya, wal ulama warasatul anbiya. Ya, lafaz ini adalah qit'ah, yakni potongan dari hadis Abi Darda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dan Abu Dawud, dan selain keduanya disahihkan oleh ya Syekh Albani dalam Sahih Abi Dawud. Kemudian qauluhu akrim bihim warisan wa mawrusan amma ba. Ya, yaitu fa innahum yastahiqquna al-ikram wal karamah. Yani akrim bihim, muliakanlah mereka. Yani karena apa? Mereka ini layak ya dan pantas untuk dimuliakan ya dan mendapatkan keutamaan. Kenapa? Li'annahum warasatun lil ilm asy-syarif. Karena mereka para sahabat, dan ya para sahabat yang paling utama itu adalah merupakan pewaris ilmu yang mulia ini, yakni ilmu Alkitab wa Sunnah. Wal mawruth huna yaitu ilmu anbiya, dan yang diwarisi ini adalah ilmunya para nabi. Wa huwa ahsan wa afdal al-irth, dan ini adalah paling bagus dan paling utamanya warisan. Wa afdalul warathah humul ladzina yarithuna al-ilma asy-syar'i, dan orang yang paling mulia ya para pewaris itu adalah orang yang mewarisi ilmu syar'i. Mereka ini siapa? Yaitu para ulama ya, para ulama. Qauluhu fa hadza mukhtasarun yastamilu ala usul al-adillah al-hadithiyyah al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya, yaitu bahasanya mukhtasar ini yastamil ala usul al-adillah al-hadithiyah lil ahkam asy-syar'iyyah. Ini perkataan Ibnu Hajar rahimahullah taala, kemudian disarah oleh Syekh Taufiq hafizahullah taala, qala hafizahullah taala, yaitu hadhil ahadits tu'tabar mukhtasarah ya min majmu'ah al ahadits wa mustafadah minha, falaysa kullu ahadits fil fiqh dzakaraha al muallif fi kitabi hadza. Ya, bahasanya hadis-hadis ini yang terdapat dalam Bulughul Maram ini terhitung ya mukhtasarah. Jadi jangan dianggap bahasanya hadis ini sudah mencakup ya semuanya dalam ya pembahasan ahkam, dalam pembahasan hukum ya semuanya. Tetapi ini adalah ya kumpulan dari hadis-hadis ya yang diambil dari ahkam-ahkam syariah ya, ahkam syariah. Maka tidak semua hadis kemudian didatangkan dalam Bulughul Maram ini ya. Kemudian wa qawlu mukhtasar, enggak ada. Wa qawlu mukhtasarun yakni mujaz, yakni mujaz itu ringkas. Ya, jadi laisa fihi iktsar wala tatwil. Yani tidak banyak dan juga tidak apa? Tidak panjang. Maka ya wa hiya fi nafsil waqt tastamil ala usulin wa usus. Yani apa? Terkandung dalamnya yakni pondasi dan ya asas. Ya usus. Usus jamak dari apa? Asas. Ya, minal ahadits al-fiqhiyah. Ya, allati yu'tamad 'alaiha fitakwinil mas'alah al-fiqhiyah, yang dijadikan ya sandaran, jadikan sebagai dasar dalam ya pembahasan masalah-masalah fiqh yang disebut dengan wa tusamma al-haja ilaiha ala hasabi jam'ihi wastihadihi wa ra'yihi wa nadharihi. Yang dinamakan kebutuhan ya kepada masalah fiqh ini ya sesuai dengan dalam apa pengumpulannya, istihadnya, pendapatnya dan nadharnya. Ya, nadharnya yaitu pandangan beliau
rahimahullah taala. Kemudian wa yaktasir ala dzikril adillah al-haditsah fala yadhkur adillatan minal ayat al-Qur'aniyah. Nanti kalau antum lihat bahasanya tidak disebutkan dalam Bulughul Maram itu apa? Fala yadhkur adillatan minal ayat al-Qur'aniyah. Ya, enggak ada dalam Al-Qur'an enggak ada di dalam Bulughul Maram kemudian disebutkan dalil dari Al-Qur'an. Ya, bukan berarti ini kemudian ya menghalangi kita kemudian enggak dipelajari juga di dalam fikih itu ya ayat, enggak dijadikan dalil dalam fikih itu ayat, ya tidak seperti itu yang harus kita ya kemudian memahaminya. Tapi bahasanya ini adalah ya dalil-dalil dari al-hadis, kan sudah dikatakan kumpulan dari hadis ya, dan juga wala minal athar illa ahyanan, dan tidak pula dari athar melainkan sedikit sekali, wala minal adillah al-qiyasiyah, dan juga tidak pula dalil dari ya qiyas. Karena nanti dalam ahkam syariah yang pertama apa yang sebagai sumber dalil itu adalah apa? Al-Qur'an, kemudian apa? As-Sunnah, kemudian al-ijma', kemudian al-qiyas as-sahihah, ya, qiyas yang sahih, al-qiyas as-sahih, ya, al-qiyas as-sahih. Ya. Dan hadis-hadis ini tata'allaq bi afalil mukallifin, al-mukallafin. Dan hadis-hadis ini terkait dengan perbuatan mukallaf. Siapa mukallaf? Manusia. Ya, min wajibin wa muharramin wa mustahabbin wa makruhin wa mubahin. Ini yang akan kita bahas nanti di usul fiqh, yaitu terkait dengan wajib, muharram, mustahab, makruh dan mubah. Wal mukallaf wal muslim al-aqil al-baligh min dzakarin au untha. Ya, jadi mukallaf itu adalah seorang muslim yang berakal, baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Wal murad bisyariah yaitu ya ahkamus syariah. Ya, jadi yang dimaksud dengan beliau katakan di muqaddimahnya lil ahkam asy-syar'iyyah, yaitu maksudnya apa? Yani ahkam syariah allati syara'aha Allah falaisat minal ahkam al-aqliyah, dan bukan termasuk dari ahkam ya akal, yang terkait dengan akal. Walal ahkam al-adiyah, baik terkait dengan adat. Qaulu harartuhu tahriran balighan. Kemudian perkataannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, harartuhu tahriran balighan. Ya, beliau harar itu apa? Beliau maksudnya adalah ya naqahahu. Yani beliau pilih ya dibersihkan, tapi maksudnya ya beliau pilih wa hadzabahu, beliau urutkan ya tahdziban wa tanqihan jayyidan bihasabi ma yarah. Yaitu beliau pilih dan beliau apa? Tertibkan ya dalam pembahasan yang akan beliau sampaikan dalam Bulughul Maram, yakni hadis-hadisnya itu telah beliau pilih ya mana yang sesuai dengan ahkam yang terkait dalam pembahasan, misalnya ahkam taharah, ahkam shalah, ahkam zakah, ahkam ya siyam misalnya. Kemudian qauluhu yasira man yahfaz min bain aqranihi nabiran. Nah, itu ya supaya apa? Menjadi orang yang ya man yahfadhu baina akranihi nabilan, yaitu nanti akan membuahkan suatu bahasanya seorang yang menghafal hadis, yang pintar, yang pandai ya. Kenapa? Karena butuhnya memang ya kita untuk menghafal ya. Jadi dalil tidak hanya sekedar dalam Al-Qur'an, tetapi yang harus ya seharusnya kita hafal juga yakni dalil-dalil dari As-Sunnah. Kenapa? Li'annahu usul al-adillah al-hadithiyah lil ahkam syar'iyyah. Ini merupakan ya usul dari dalil-dalil ya, baik itu hadithiyah untuk yang terkait dengan hukum syariat. Dan beliau telah naqahahu wa haddabahu tahjiban ya wa tanqihan jayyidan. Maka barang siapa faman hafidhaha barras. Kalau orang menghafal hadis ya, menghafal al-adillah, ini akan merasa ya apa? Hujahnya akan semakin apa? Semakin kuat kan? Ketika dia mempelajari agama, ketika dia ya misalnya ada seorang yang bertanya, ini sangat sekali butuhnya. Makanya kenapa mungkin nantinya Syekh Bilal yang mengajarkan ilmu tajwid, supaya harapannya ketika menghafal ya mempunyai itqan, yakni mutqin dalam hafalannya, dan juga misalnya nanti hafalan hadis, dalam menghafal hadis pun juga seperti itu, sehingga kekuatan ya seorang itu, apalagi antum sekalian masih muda ya, kesempatan untuk menghafal ya, kesempatan untuk menghafal baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah.
ya, itu mempunyai kedudukan wa adhu masa'nuh wa yanba'u baina zumala'ihi. Kalau orang memiliki, saudara kita memiliki hafalan, bukan kita hasadi, ya, kita tidak berbuat hasad, tapi kita senang, ya, ikut senang bahasanya di antara saudara kita, ya, telah menghafal Al-Quran, telah menghafal, ya, ahadits dan semisalnya. Kemudian qauluhu wa yasta'inu bihi at-talibul mubtadi wa la yastagni anhu ar-raghibul muntahi. Ya, ini bahasanya, ya, dalam hadis yang beliau kumpulkan ini dijadikan, ya, sebagai pembantu, ini bagi pelajar yang baru dan juga, ya, sangat butuh orang yang walaupun tingkatannya sudah apa, alim ulama, ya, ar-raghib al-muntahi, memiliki ilmu yang tinggi. Maka hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Hawil rahimahullah taala, ya, sebagaimana nantinya yang akan kita pelajari, bahasanya seorang, ya, annal mubtadi' lahu ayyahfadhaha wa yadrusaha, yaitu supaya untuk menghafalnya, ya, dan apa, mempelajarinya. Nanti, ya, kalau ana pribadi, yaitu, ya, terserah buat antum. Kalau antum mau menghafal, sangat kita harapkan. Kalau tidak, ya, paling tidak setidaknya ada satu yang nyetor, ya, dalam satu misalnya pelajaran ada yang nyetor walaupun satu dari antum sekalian, ya, paling tidaknya. Jadi kalau tidak ada, apa namanya, ya nggak apa-apa, cuma maksudnya kalau setidaknya ada yang menghafal, walaupun sekarang menghafal besoknya ini, tapi sangat diharapkan sekali bahasanya nanti dihafal, ya, hadis-hadisnya seperti itu, ya, wa yashal alai fahmuha, ya, dan akan mudah, ya, dalam memahaminya, ya, apabila membacanya dan membaca sarah-sarahnya. Dan juga wa aidan man indahu bath aw sa'ah fil ilm yahtad li bulughil maram, ya, kebutuhan akan bulughul maram ini, ya, siapa saja, baik itu pemula maupun orang yang telah memiliki ilmu, alim ulama, ya. Jadi dari semua sisi, dari semua segi, ya, orang yang belajar agama dalam fikih khususnya, yaitu membutuhkan bulughul maram ini, ya, sebagai, ya, di antara sumbernya dalam mengetahui, ya, hadis-hadis ahkam yang terkait dengan hukum syariat, ya, kemudian mengetahui siapa yang mengeluarkan hadis, ya, seperti itu. Kemudian wa qauluhu qad bayantu aqba kulli hadis akiba kulli hadisi man akhrajahu min al-a'immah bi iradati nusahil ummah, ya, beliau katakan waqad bayantu, ya, aku telah jelaskan, ya, setelah, ya, setiap hadis beliau Ibnu Hajar, man akhrajahu minal a'immah, siapa yang mengeluarkan hadis, untuk memberikan faedah li iradatin nusil ummah, yaitu untuk memberikan, ya, pengetahuan nasihat kepada umat. Yaitu bahasanya hadis yang terdapat dalam Bulughul Maram, ya, yang terdapat di sini itu tidak, ya, bahasanya mu'alif tidak lupa untuk menjelaskan siapa yang mengeluarkannya ini pada kebanyakan dari keadaan, ya, beliau katakan di dalam muqaddimahnya, ya, tetapi nanti juga lakin qad yu'raf min khilalin nazar ila man akhrajahu wa ahyanan yatruku al hadis, ya, li nadharil bahid. Tapi nanti ada juga beliau tidak sampaikan, dan itu kembalinya kepada nanti seorang pembahas. Ini di antara saran yang diberikan, ya, oleh Syekh Taufik hafizallahu taala. Kemudian wal murad bi aimah man akhraju, ini orang yang mengeluarkan hadis, au jama'u ahadis Rasulullah sallam, ya, dan wa fi'lu hadza khidmatun lidinil Islam. Jadi mengumpulkan hadis tersebut itu adalah merupakan khidmah, ya, apa khidmah? Apa bentuk? Ya, bentuk apa khidmah? Khidmah itu maksudnya untuk sesuatu yang dipersembahkan untuk, ya, agama Islam. Kan dengan adanya yang mengumpulkan hadis ini apa? Ini termasuk apa? Sembahan dari dulu para ulama, ya, kepada orang-orang yang setelahnya untuk, ya, mengetahui ahkam, mengetahui hukum-hukum agama, ya. Ya, jadi apa yang disampaikan atau disebutkan oleh beliau ini adalah merupakan khidmah bagi agama Islam, wa nushan lil ummah, wa hadza yahsulu min wujuhin muta'addidah, ya, dan ini bisa terjadi, terwujud dengan,
ya segi, dengan beberapa segi. Yang pertama, ya kita mengetahui bahwasanya hadis itu adalah mawjudun fi dawawinil Islam. Jadi ketika ada hadis kemudian ada yang mengeluarkannya, tujuannya apa? Kita mengetahui bahwasanya hadis ini adalah tercatat dalam dawawin al-Islam. Apa dawawin? Ya, ini sumber-sumber hukum Islam. Yang jadikan sumber dalam ya agama Islam bahasanya hadis ini. Misalnya dalam Sahih Bukhari, misalnya dalam Sahih Muslim. Ya, kenapa? Li'annaka tajid ya ba'da ahli bidah ya qad yastadil bi haditsin wala tadri min aina ja'u bihi ya wala yujad fi dawaminil Islam. Ya, karena ini untuk mengetahui bahasanya sebagian ya pelaku bidah itu berdalil dengan suatu hadis yang engkau sendiri enggak pernah dengar. Apa? Ya, bikin hadis tentang apa? Nyamuk, tentang apa? Keutamaan apa namanya? Kopi. Iya. Dengar ya. Keutamaan kopi itu gimana? Ya itu. Kalau orang awam tidak tahu apa jadinya. Ya. Apalagi yang bawakan misalnya orang Arab misalnya. Ya, atau orang pakai serban atau pakai ya tanda-tanda ini. Saya cuma sepintas kemarin juga lihat, cuma lupa saya juga tentang kopi. Subhanallah, ini kedustaan yang besar atas Rasulullah SAW. Begitu pula orang-orang orang Rafidah itu membuat hadis-hadis tentang keutamaan sampai, atau orang-orang yang menyimpang itu semuanya, yang akhirnya apa? Ya, kalau orang tidak belajar hadis, ya tidak mengetahui di mana sumber dari hadis tersebut, maka ya terkecoh. Oh, ini juga hadis tulisan Arab. Ya, sehingga tertipu. Banyak sekali bukan suatu yang suatu yang tersembunyi dari kita, bahwasanya kaum muslimin ya banyak tertipu dengan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang makdzub ala Rasulullah SAW. Kemudian yang diantaranya ini akan memudahkan kita untuk memurajainya, ya, dan terkadang juga ya ahyanan ya kita akan mengetahui keadaan hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, ya, hadis ini ada ilahnya, ya, dan yang lainnya, ya, semuanya itu ada nanti kalau antum sekalian belajar ilmu yang lainnya, ilmu mustalah hadis dan yang lainnya, akan ya mengetahui lebih banyak. Setidaknya walaupun misalnya ya disahihkan oleh Syekh Albani, kemudian membaca ya apa yang diucapkan oleh Syekh Albani, sekarang sudah ada aplikasi ya, aplikasi Syekh Albani, kita masukkan dari hadis yang kita inginkan, kemudian nanti siapa yang mengeluarkan hadis tersebut, kemudian nanti hukumnya Syekh Albani, kita baca masalah kesimpulan dari Syekh Albani dan rentetan dari apa yang disampaikan Syekh Albani, bisa ya dengan walaupun dengan aplikasi, ya, seperti itu. Kemudian qauluhu fal muradu bis sab'ati Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya, itu 7 imam ya yang mengeluarkan hadis yang ini sering kita dengar. Ya, ini Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi dalam Jami' al-Kabir, ya, Nasa'i rahimahullah ta'ala fi Sunanil Sughra. Ya, ini yang sering ya, yang seringnya beliau katakan dalam ya sunan ada 2 Imam Nasa'i. Ini Sunan Sughra dan Sunan Kubra. Jadi kalau Sunan Sughra nanti namanya Al-Mustabah. Kemudian Ibnu Majah dalam sunannya. Kemudian Imam Ahmad wafat tahun berapa? Ya, Musnad Ahmad. Nanti Imam Ahmad wafat tahun 241. Yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jadi Hambal itu adalah siapa? Kakeknya Imam Ahmad ya. Jadi bukan bapaknya. Ya, Hambal itu adalah kakeknya Imam Ahmad. Dan beliau adalah yang kita kenal, yakni mazhab Imam Ahmad Hambali. Wa sahib Musnad, yang kita Musnad Ahmad, ya. Dan banyak sekali hadis yang ya disebutkan dalam kitabnya. Ya, dan banyak yang diterima dalam hukum ya ahkam al-Islam yang dalam musnadnya Imam Ahmad. Ya, ada derajatnya sahih, ada hasan, sekalipun di sana ada hadis lemahnya. Ya, sekalipun di sana ada hadis lemahnya, tetapi yaitu
kebanyakan ya derajatnya adalah sahih, hasan, atau bisa dijadikan sebagai penguat, ya layak untuk dijadikan sebagai penguat. Kemudian wal Bukhari, ya disebutkan beliau wal Bukhari. Imam Bukhari wafat tahun berapa? Tahun 256. Nama Imam Bukhari siapa? Muhammad bin Ismail. Ini masyhurnya ya Imam Bukhari, ya Sahih Bukhari. Yang kita masyhur, kita ketahui, yakni ashahu kitab setelah apa? Jadi beliau ini dikenal Sahih Bukhari ini adalah ashahu kitab ba'da kitabillah, ba'dal Quran al-azim. Dan kitab beliau ini adalah paling sahihnya ya setelah Al-Qur'an. Ya, dan kitab beliau ini juga lebih sahih dari kitabnya Musnad Imam Ahmad. Ya, akan tapi ya Imam Hafidz Ibnu Hajar ini mendahulukan ya Imam Ahmad, itu kan disebutkan dan fal murad bis sab'ah. Jadi kalau nanti ada rawahu as-sab'ah, maksudnya Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Jadi pahami ya, rawahu sab'ah. Didahulukan Imam Ahmad kenapa? Karena beliau lebih tua, ya. Sedangkan Imam Bukhari ya termasuk muridnya Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga yaitu Muslim. Imam Muslim wafat tahun berapa? 261. Siapa namanya Imam Muslim? Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, ya sahib sahih. Ini setelah posisinya menduduki ya nomor, yaitu yang ketiga setelah Sahih Imam Bukhari, kemudian Sahih Imam Muslim. Ya, dan kitab beliau ini adalah masyhur. Ya, dan ini adalah ya sahih yang paling sahih setelah Sahih Bukhari. Ya, dan kitabnya Imam Muslim ini terkenal dalam ya penyampaian siyak, dalam penyampaian ya pendatangan hadis dan urutan hadis. Ya, Sahih Muslim itu lebih bagus dari Sahih ya Bukhari ya, dalam mendatangkan hadis. Karena di situ nanti ada ya misalnya kitab apa, kemudian datangkan hadis ya secara urutannya lebih ini yang terkait dengan kitab, misalnya kitab Maghazi yang terkait dengan perangan, atau kitab shalah dan yang lainnya, ya seperti itu. Dan sekalipun ya tentunya ada di situ yang apa ya u'tumida alal Bukhari katsiran fi ulumi wa syu'unihi, ya, dan dijadikan Imam Bukhari ini paling banyaknya, yaitu karena keilmuannya dan ya kepandaiannya, ya. Dan Imam Muslim ini adalah termasuk sebenarnya muridnya Imam Bukhari, paling pintarnya, ya. Dan hadis-hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, itu adalah banyak sekali sahihnya, sekalipun ada yang diintiqad, ya, ada kritikannya, tetapi itu tadi kritikannya lebih ya sedikit. Ya, yang pertama yang menempati pertama ini Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Ya, tetapi sekalipun ada yang ada kritikan dalam hadis tersebut, misalnya termasuk Imam Jarrah wa ta'dil yakni mutaqaddimin, ya, tetapi posisinya tetap ya menduduki setelah ya Sahih Bukhari. Kemudian ya Imam Abu Dawud, ya, wafat tahun 275. Ya, siapa namanya Imam Abu Dawud? Sulaiman Ibnu As'ad ya As-Sijistani, dari Sijistan. Ini dari bilad Ajam. Jadi antum jangan merasa kecil hati bahwasanya orang dari bilad Ajam kemudian tidak bisa mempelajari agama, ya. Kemudian tidak bisa menghafal dibandingkan orang yang dari Arab misalnya, ya, tidak boleh berkecil hati. Bahkan ya semangat Imam Bukhari, ya, begitu pula ada imam-imam yang lainnya, misalnya seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, itu juga dari mana? Dari Spanyol, atau Imam Qurtubi dan yang lainnya ya dari bilad Ajam, tapi mereka para imam. Jadi misalnya Indonesia, tapi bisa ya menghafal ini dan itu dan banyak sekali, ya, tidak menutup kemungkinan bahasanya ada imam dari ya Indonesia misalnya, ya. Dan di dalam Sunan Abi Dawud, ya, juga di dalamnya ada hadis yang banyak, ya, dan ini tidak luput darinya juga ada kelemahan. Makanya nanti di situ sudah ada
ya Sahih Sunan Abi Dawud, yaitu kitabnya siapa? Syekh Albani misalnya, Dhaif Sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Kemudian Wan Nasa'i. Nasa'i wafat tahun 303. Ya. Dan namanya Nasa'i siapa? Ahmad bin Su'aib An-Nasa'i. Dan beliau juga memiliki kitab yang banyak sekali. Ya, dan apa yang diambil dari beliau rahimahullah taala, ya, itu adalah kitab yang kebanyakannya dalam Sunan Nasa'i As-Sughra. Ya, Sunan Nasa'i As-Sughra. Yaitu yang disebut Al-Mustaba. Jadi kalau nanti antum mendapatkan ya Sunan Nasa'i, maksudnya adalah Sunan Nasa'i As-Sughra. Nah, ini Al-Mustaba, ya. Nanti kan tadi kita sampaikan maksudnya ada Sunan Nasa'i Sughra dan Kubra. Tapi yang sering dipakai nanti kalau misalnya itu disandarkan di situ Rawahun Nasa'i, itu artinya bahasanya itu dari Sunnah An-Nasa'i As-Sughra. Ini dinamakan Al-Mustaba. Dan Sunan Nasa'i ini lebih sahih, ya, kedudukannya setelah Bukhari Muslim. Jadi kalau kesahihan hadisnya, ya, syarat yang disyaratkan oleh Imam Nasa'i ini lebih dibandingkan Imam Abi Dawud. Jadi dalam menyebutkan hadis-hadis dalam kitabnya, Imam Nasa'i ini lebih ya standarnya gitu ya, standar untuk memasukkan hadis dalam kitabnya itu Imam Nasa'i lebih ya mengharuskan misalnya seorang rawi itu misalnya ya thiqah atau yang lainnya. Maksudnya ya standar untuk masukkan hadis dalam kitabnya itu lebih dibandingkan Imam Abi Dawud. Jadi yang urutan dalam kesahihan yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian ya Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i. Ya, sekalipun ada hadis yang lemahnya, tetapi syaratnya Imam Nasa'i dalam pentasahihan hadis itu lebih susah, ya, sehingga ya nomor 3 dalam kesahihan setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian wa Tirmidzi. Imam Tirmidzi yaitu wafat tahun 279. Namanya Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi, dan beliau juga memiliki karangan-karangan, ya, baik itu ya dalam kitab Jami' yang disebut Jami' Sunan Tirmidzi. Jadi kalau antum nanti Sunan Tirmidzi, maksudnya Jami' li Sunan Tirmidzi, Jami' Tirmidzi, ya. Maksudnya nanti kalau ada namanya Jami', maksudnya Jami' li Tirmidzi, ya. Dan di dalamnya juga ada hadis-hadis lemah, ya, lebih banyak dibandingkan ya dari Abi Dawud. Berarti urutannya siapa? Yang pertama adalah Imam Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, Nasa'i, kemudian Abu Dawud, kemudian siapa? Kemudian Tirmidzi, kemudian nanti Ibnu Majah. Ya, wa Ibnu Majah, ya, beliau wafat tahun 373, ya, Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, ya, yang disebut dengan Sunan Ibnu Majah. Dan ini hadis-hadisnya lebih banyak, ya, kelemahannya. Loh, kok bisa hadis kok semua boleh dilemahkan dan disahihkan? Ya, itu nanti sudah ada ahlinya. Kita secara gampangnya misalnya Syekh Albani nanti lihat Sahih Sunan Nasa'i, Sahih Sunan Jami' Tirmidzi, atau Sahih Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya seperti itu. Ya, itu sudah mereka yang ya telah melakukan ya penghukuman terhadap suatu hadis. Kemudian qauluhu wa bisittah, kita baca sedikit lagi ya. Qauluhu wa bisittah man ada Ahmad wa bil khamsa man ada Bukhari wa Muslim wa qad aqulu arba'a wa Ahmad wa bil arba' man ada thalatha ula wa bi thalathati man adahu wa ada al-akhir. Ya, muttafaq wal Bukhari wal Muslim wa qad la adhkuru ma'ahuma ghairihima wa ma ada dzalika fa huwa bayn. Ya. Berarti as-sittah itu berarti siapa? Ya. Ma'ada dikatakan situ Ma'ada Ahmad. Berarti siapa? Kalau dia rawahu sittah, berarti siapa di situ? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Ya, ini urutannya. Tapi tadi kita yang sampaikan urutan kesahihan kitab. Tapi kalau urutan biasanya itu Abu Dawud lebih didahulukan dari sisi urutan ya. Tapi dari sisi apa? Sahihnya kitab, ya Imam Nasa'i lebih sahih kitabnya dibandingkan kitabnya Abi Dawud. Ya. Ini dalam urutan biasa kalau diurutkan 6 itu Bukhari, Muslim,
Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ya. Dan apabila disebut khamsah berarti siapa? Kecuali Bukhari, Muslim. Ya, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasai wa Ibnu Majah. Bisa dipahami ini ya. Wal arba'ah Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasai wa Ibnu Majah. Ya. Bisa saya tanya ya. Wa thalatha hum Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai. Ya, wal muttafaq alaih siapa? Bukhari dan Muslim. Ya, kayak gitu. Ya. Adapun wa amma idza rawal Bukhari an sahabiyyin wa Muslimin an sahabiyyin akhar fayuqal rawal Bukhari wa Muslim. Ya, jadi kalau apa? Ya dikatakan bahasanya di situ rawal Bukhari dari seorang sahabat dan Muslim dari sahabat yang lain, maka dikatakan rawal Bukhari dan Muslim. Tetapi kalau dikatakan misalnya yang meriwayatkan cuma Imam Bukhari, ya waqad yakunul hadits rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Ya, tetapi bisa jadi enggak disebutkan ya bersamanya selain keduanya. Kalau sudah diriwayatkan misalnya Bukhari, Muslim, sudah ya sebagian itu tidak menyebutkan yang lainnya. Karena sudah cukup apa? Ya, mengetahui bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa ma ada dzalika fa huwa mubin. Yani apabila ya yang mengeluarkan selain dari apa yang disebutkan, semisal Baihaqi, ya Baihaqi wafat tahun 458. Wa Daruqutni wafat tahun 385. Wa Ibnu Khuzaimah wafat tahun 311. Wa Ibnu Hibban wafat tahun 353. Wa Ibnu Abi Saybah wafat tahun 235. Wa Abdul Razzaq As-Sun'ani ya dari Sun'a ya wafat tahun 211. Fa innahu yubayyinuhu wa yadhkuruh, yaitu maka nanti akan ya dijelaskan dan diterangkan gimana nanti ya hadis tersebut. Kemudian qaulu wa samaituhu bulughul marami min adillatil ahkam. Ya, wal bulugh artinya adalah apa? Al-wusul, yaitu apa? Untuk mencapai wal maram apa? Al-matlub. Ya, namanya untuk mencapai matlub yang diinginkan. Ya. Makna huma ya, jadi makna keduanya maksudnya adalah untuk mencapai yang dimaksud bulughul maram itu ya. Yaitu apa? Yang dimaksud apa? Bahwa adillatul ahkam. Ya, ini sumbernya hukum, yaitu di sini yaitu al-hadis. Kemudian penutupnya Allahu as'aluhu an la yaj'ala ma 'alimnahu 'alaina wa bala wa yarzuqana al-amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ini doanya beliau ya untuk menjadikan apa yang kita ketahui itu bukan ya musibah bagi kita, bukan bencana bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita ya amal yang ya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah ini ya mukaddimah yang disampaikan Ibnu Hajar, dan insyaallah pertemuan yang akan datang ini hari Senin insyaallah kita akan masuk dalam kitab At-Taharah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.